Dan orang Yahudi sangat paham bahwa ucapan seperti ini pada dasarnya dalam keyakinan beragama mereka hanya bisa disampaikan oleh Allah sendiri. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan puji Tuhan, beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat kabar dari seseorang yang memang saya ketahui. Beliau memberikan sebuah kesaksian dan menuliskannya di Facebooknya dan mengatakan ada lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, nama beliau ini saya blur ya teman-teman, karena beliau ini saya kenal. Dan di sini beliau menuliskan, salah satu murid di sekolah menengah. Tadinya hanya ikut dengar saya ngajar pelajaran agama Kristen di sekolah. Setelah lulus, ia studi kedokteran di Cina dan lanjut spesialis di Jepang. Saya sudah lupa orangnya, namun suatu hari ia call saya dan ingin mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya dibaptis. Puji Tuhan. Nah teman-teman sekalian, ini memang menarik sekali karena beberapa akhir-akhir ini kan kita juga menemukan ada orang-orang yang kemudian keluar dari agama Kristen, tetapi juga ada fakta bahwa ada orang juga yang masuk ke dalam agama Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan sama-sama sebenarnya adalah mengapa perlu percaya sama Tuhan Yesus? Dan perlu untuk diketahui bahwa dalam perspektif atau sudut pandang iman Kristen, Tuhan tidaklah butuh manusia sebenarnya. Manusialah yang butuh Tuhan. Tetapi kalau berdasarkan pernyataan Alkitab, karena kasih Allah yang besar kepada manusia, maka dia sendirilah yang berinisiatif untuk menjangkau manusia. Karena setelah peristiwa kejatuhan dalam dosa, manusia itu sangat tidak mungkin untuk bisa menjangkau Tuhan, untuk bisa mencapai Tuhan. Karena itulah Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menjangkau manusia. Nah, itu dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dan juga di dalam kitab Kejadian pasal 3, kalau teman-teman membaca keseluruhan itu, pada akhirnya Allah sendirilah yang datang menjangkau manusia. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya mau share dua bagian firman Tuhan pada kesempatan ini sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Mengapa perlu percaya sama Tuhan Yesus? Karena di dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Dan ini bukan hasil dari sebuah penafsiran, tetapi memang terang-terangan atau secara tersurat disampaikan oleh Alkitab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, mungkin nanti sebagian teman-teman kita yang non-Kristen akan berkata bahwa oh, Yesusnya kan hanya jalan, Yesusnya kan hanya kebenaran, hanya hidup. Perhatikan, ini kalau Anda mempelajari agama Anda dengan baik mengenai 99 nama itu, kan di dalamnya juga ada Allah itu jalan, kemudian kebenaran, dan juga hidup. Dan ini Tuhan Yesus katakan, dia jalan, dia kebenaran dan hidup. Nanti mengenai penjelasan tentang ini teman-teman, saya akan sertakan linknya di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi supaya kalian gampang untuk mengaksesnya. Saya sudah membahas hal itu sebagai jawaban saya atas pernyataan Nandar yang mengatakan bahwa ini nubuatan terhadap nabinya. Nanti saya akan sertakan di kolom komentar. Nah, kemudian di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya adalah, ya setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga pasti akan mengalami kematian secara fisik dulu. Tetapi setelah itu, rohnya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena itu dikatakan kemudian pada ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak mati selama-lamanya. Kemudian, percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus secara terang-terangan, secara tegas memberikan sebuah pernyataan ataupun sebuah statement yang tidak pernah disampaikan oleh pengajar, oleh siapapun yang ada di muka bumi ini. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang berani memberikan sebuah pernyataan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas yang ilahi, karena dia adalah ilahi. Karena Allah lah yang memiliki hidup. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, dialah yang mencipta segala sesuatu, dan dia yang berdaulat atas itu. Dan hal ini, pemahaman seperti ini,
dengan ucapan Tuhan Yesus ini menjadi relevan dan mudah dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Memang kemudian tidak semua orang menjadi percaya, tetapi juga jangan salah, ada banyak orang yang percaya pada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Inilah luar biasanya iman Kristen. Dijamin. Ya mungkin nanti akan ada orang yang bilang, ya sudah, apalagi kalau kalian mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa mualaf yang sudah pernah kita bahas bahwa katanya karena di dalam iman Kristen itu dosanya sudah diampuni, sudah ditebus di atas kayu salib oleh Yesus Kristus, lalu mereka akan bebas berbuat dosa semena-mena. Tidak seperti itu. Perhatikan ya, Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran ataupun ciri dari setiap orang yang sudah menerima pengampunan darinya. Apa itu? Setiap orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan diperintahkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, mungkin kita akan bertanya, adakah dalam hidup ini kita tidak akan berbuat dosa lagi? Ya, itu sangat tidak mungkin. Mungkin setiap hari, atau sekali seminggu, 2 kali seminggu, atau 10 kali seminggu bisa saja kita berbuat dosa. Tetapi di dalam iman Kristen tersedia pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah di dalam Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa maka Dia adalah kasih dan adil, Dia akan mengampuni kita. Tetapi dengan catatan, karena Alkitab juga katakan jangan pergunakan kemerdekaan atau keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu dengan semena-mena. Itu harus dikerjakan, itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Jangan karena pengampunan tersedia lalu itu dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk hidup semena-mena dan sesuka hati. Tidak seperti itu. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu bukan ciri orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Itu mungkin masuk kategori seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 15-23. Bahwa itu adalah orang-orang yang hobi mengaku adalah hamba Tuhan ataupun orang yang percaya sama Tuhan, tapi mereka dikategorikan adalah nabi palsu. Lalu bagaimana ciri orang Kristen yang sejati? Orang Kristen yang sejati berdasarkan pernyataan Alkitab adalah mereka yang sudah menerima kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan, anugerah pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian hidupnya tentu saja akan bergantung, akan berasaskan, berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan sebagaimana terdapat di dalam Alkitab. Jadi standar hidupnya di situ lagi. Sekalipun dalam proses selama hidup di dunia ini, ya pasti akan mengalami sebuah tahap jatuh bangun, tetapi pada prinsipnya jangan ada satu pemikiran di dalam diri kita, oh ya sudahlah, saya kan dosanya sudah diampuni, jadi saya boleh suka-suka. Kalau ada yang berkata seperti itu bukan Kristen yang sejati. Sebab Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu adalah muridku, tentu kamu akan menuruti firmanku. Nah, jadi itu ya teman-teman, karena itu pada kesempatan ini, mengapa perlu percaya sama Tuhan Yesus? Karena kita butuh Tuhan. Karena kita butuh Yesus. Dan hanya di dalam Dia keselamatan itu dipastikan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.